Puspagamo Curhat Bapak Yuni MPSD, dan yang saya hormati seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dari beliaulah kita bisa. Yang pertama yaitu Kampung Catur Karya Buana Jaya sebagai kampung percontohan desa Tapis 2025, dan tiga kampung yang terbesar tingkat kekerasan di Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Kampung Moris Jaya, Kampung Penawa Jaya, dan Kampung Dewi Jaya. Narasumber pada kegiatan siang hari ini berasal dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, lalu dari Polres Tulang Bawang, fasilitator PATBM, dan dari psikologi mandiri. Pastikan di tingkat lapangan sehingga para bapak ibu sekalian selaku peserta mendapat bekal yang sama untuk bergerak bersama dalam rangka memperkecil terjadinya kekerasan tubuh dan anak di wilayah masing-masing. Bapak ibu sekalian saya hormati, walaupun pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam upaya menekan terjadinya gejolak sosial terkait dengan kekerasan perempuan dan anak ini, akan tetapi nyatanya masih juga terjadi. Tadi sudah ada orang tuanya, ada pak polisi, ada dinasnya, macam-macam. Masyarakat pertanyaan dasar, kenapa sih negara harus hadir dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak di wilayah kita masing-masing? Karena ini, yang pertama, karena merupakan tugas negara yang dijabarkan dalam falsafah negara kita yang terbentuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang 45 juga dijelaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi semua masyarakat kita, mulai dari yang bayi lahir, baru sampai dengan yang akan masuk ke dunia alam kuburan. Ini merupakan tugas negara dalam rangka memberikan perlindungan. Kemudian terkait dengan undang-undang perlindungan anak ini, pemerintah sudah membuat beberapa kebijakan sebagai titik pijak, sebagai dasar kita semua bertindak, berperilaku agar kita jangan pulang diceritakan dari lingkungan. Wih, bok, pas lagi belajar saya, bok, aku ini nerima kasus kekerasan perempuan, gini. Itu tidak boleh. Bagaimana kita melindungi mereka supaya mereka itu merasa nyaman? Begitu juga para kampung harus bertugas memberikan kenyamanan. Saya Budi dari Kampung Penawa Jaya. Ini saya mau bertanya, Bang. Kan seorang anak perempuan yang kita didik ini anak dari adik saya ya. Nah, di lingkungan ini kasih sayangnya penuh dari orang tua, dari lingkungan baik. Akan tetapi umur agak nambah. Nah, ternyata dia tuh untuk menciptakan kejujuran itu gimana sebagai orang tua ya. Apalagi sekarang modelnya HP Android kan udah marak. Nah, sampai-sampai dia itu kalau nggak dibeliin HP kan nanti pelajaran di sekolah perlu HP. Sedangkan dia sendiri HP itu dipergunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak positif. Nah, belinya paket itu aja dia sembunyi sampai uang saku sekolahnya dari orang tua itu disimpan untuk beli paket sampai dipergunakan untuk beli paket misalnya. Jadi orang, apalagi sekarang kan ada MBG, jadi nggak perlu beli jajan. Nah, gimana Pak caranya orang tua itu mengawasi si anak agar dia itu tetap terlindungi dari ya, hal-hal yang buruk? Ya, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasa ilmiahnya revolusi 4.0 ini, maka gadget itu menjadi sarana untuk pembelajaran. Tetapi dari kacamata manfaatnya, kadang-kala manfaatnya mengganggu aktivitas pribadinya. Oleh karena itu saya punya trik. Kalau saya di rumah dengan anak-anak cucu, kamu boleh buka HP, tapi hari Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu boleh dibuka. Maka saya sediakan ada semacam IndiHome supaya dia bisa melihat di situ. Nggak boleh pegang HP. Jadi Sabtu Minggu boleh dia gunakan itu. Karena apa? Di era ini harus kita edukasi dengan ketat. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol pada saat dia bawa HP itu, dia buka film-film macam-macam. Oleh karena itu, pertama, berikan pemahaman yang tulus kepada anak ibu
bahwa dampak negatif dari media sosial itu, dampak negatif dari gadget itu, boleh gunakan gadget itu dengan semata-mata untuk sarana prasarana untuk belajar. Itu paham betul. Karena apa? Jelaskan kepada ponakan kita itu, karena itu sudah dewasa, sudah SMP, sudah dewasa, sudah memiliki pemahaman bahwa ini loh dampaknya negatifnya apabila kamu menggunakan Android ini tanpa terukur. Dampak seperti ini dampaknya bagi anak-anak kita memberikan pemahaman dengan baik. Maka di Jepang, ini saya pernah, ini cerita pernah ke Jepang. Ke Jepang pada saat mendapatkan persamaan kedudukan di muka hukum. Artinya di sini tidak ada tebang pilih, perlakuan terhadap hukum itu setiap orang sama. Artinya walaupun jumlah kami di unit PPA itu personilnya hanya 4 orang waktu itu, masih dapat kami tangani. Tapi walaupun sekarang jumlah personil PPA kami perbanyak, juga belum dapat, saking terus meningkatnya jumlah kasus itu, Pak. Nah, di sini lanjut, tindak pidana yang sering terjadi terhadap anak dan perempuan. Lanjut, pasal 77A ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana masuk dalam pasal 45A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nanya sama polisi. Pak polisi, bagaimana menangani anak yang bandel? Misalnya anak itu anak SMP ya, yang rokok, suka bolos, ditegur oleh guru ini menghendaki anak ini baik, tapi sekali, 2 kali, 3 kali tidak nurut, maka ditempeleng oleh gurunya. Tempeleng ini kan gurunya menghendaki anak ini baik, tapi orang tuanya melapor kepada polisi. Gimana cara menangani polisi yang adil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nanti kalau masalah penanganannya bisa saya jelaskan sedikit, dan masalah penanggulangannya lebih pasnya nanti bisa Bapak Yurni juga untuk melengkapi ya. Jadi kalau kita bicara itu tadi Pak, kita selaku aparat penegak hukum dalam hal ini penegakan terhadap undang-undang yang berlaku di negara kita, yang namanya melakukan kekerasan, apalagi terhadap anak, walaupun tujuannya tadi menstreanya tujuannya untuk kebaikan anak itu sendiri, tapi prosesnya tadi ada kekerasan yang dilakukan pada saat bertujuan untuk perbaikan anak itu sendiri. Jadi kalau kita bicara aturan Pak ya, bicara aturan memang tidak boleh, karena itu merupakan suatu tindak pidana yang mana setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Anak tadi termasuk anak yang belum berusia 18 tahun, yaitu anak sekolah. Sekarang ini lagi ramai Pak, saya juga baru lihat-lihat di medsos itu, di mana itu yang katanya melakukan pelecehan terhadap anak murid siswi di SD apa ya, yang ada bapak guru, apa katanya pegang kening begini, vonis 5 tahun. Cuman kalau menurut saya selaku penegak hukum, selaku APH Pak ya, hakim itu menjatuhkan hukuman itu berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti, ditambah dengan keyakinan hakim. Itu ada di pasal 183 KUHP. Nah, kita agak melebar sedikit. Pasal 183 KUHP itu mengatur bahwa kewenangan hakim menjatuhkan hukuman paling sedikit karena adanya 2 alat bukti, ditambah dengan keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang didapat. Nah, saya rasa secara pribadi, kalau hanya tindakan yang memegang kening tok, tidak akan mungkin dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai suatu tindak pidana pelecehan tadi itu.
Karena kita yang di medsos ini hanya sekedar melihat kulitnya aja, melihat di luarnya aja, mungkin dengan apa terpotong, jadi kita jadi opini atau terbentuknya mindset penonton ini, oh kok kejam sekali kan gitu. Padahal kita belum tahu isi atau materi daripada kasus atau pidana yang sedang disidik itu kan, sedang diproses itu. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan Pak Alam, pada intinya Pak, melakukan kekerasan terhadap orang saja kita sudah salah. Ada pasal 351 kalau antara dewasa dengan dewasa itu penganiayaan. Ada pasal 352 kalau penganiayaan ringan. Apalagi itu dilakukan terhadap anak, tetap kena dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Walaupun ya benar tujuan kita bagus. Contoh lagi, Saya tunjukkan ke Pak Polisi ya Pak ya. Jadi ini maaf sekali kalau pertanyaannya mungkin kan terkesan sungguh gitu ya Pak. Tapi ini yang mengganggu pikiran saya Pak. Jadi gini Pak, bener nggak sih Pak kalau umpamanya kita laporan ke polisi itu terus kita ngeluarin uang itu nggak akan tindak. Nah, jadi kalau ini kan terjadi ya Pak ya, ada satu kehilangan motor gitu. Terus saya bilang tampol polisi belum, kalau tak nggak usah lah, nanti uang kita udah keluar, motor kita kembali juga enggak kalau begitu. Jadi yang di benak saya, jadi yang di benak saya itu, oh jadi seribet itu ya mau kita laporan. Terus kayak mana? Ya udah biarin aja gitu. Nah, jadi menurut Bapak tuh kalau ada peristiwa-peristiwa yang seperti itu yang seharusnya kami lakukan tuh apa? Nah, itu aja Pak pertanyaan. coba saya jawab ya. Pada intinya pertanyaannya, kalau lapor ke polisi kalau nggak ngasih duit diproses nggak sih, akan ketemu nggak sih, kan itu si pelakunya kan itu. Terus terang saja Bu, saya bukan berarti kami sudah suci semua atau kami memang sudah sesuai dengan harapan apa yang diharapkan oleh masyarakat, namun kami berusaha untuk menjadi lebih baik. Bicara pengalaman Bu, saya dari tahun 2015 sampai 2024, mungkin Bapak Deska itu tahu, saya 9 tahun di lapangan Bu. Saya anggota TK 308 Polres Tulang Jawa. Jadi kami sering kali menangani kasus pencurian kendaraan bermotor sampai dengan roda 4. Roda 4 mungkin kawan-kawan yang di unit 1 itu monitor pada tahun 2000. Sekitar 2020 itu saya ingat benar pada saat itu bulan puasa kejadian itu. Ada begal, kemudian sopirnya ditinggal di dalam tengah dan udah hilang. Akhirnya kami lakukan penyelidikan, singkat ceritanya mobil dan pelaku kami temukan di wilayah Jambi. Nah, mobilnya sudah yang bak entah kemana, pokoknya sudah pecah-pecah lah. Gitu. Namun bisa kita bawa ke sini. Dan pelakunya ada 4 orang, semuanya kami tangkap di wilayah Jambi. Yang satu mantan sudah dipecat, mantan aparat juga kan ini. Jadi kalau dikatakan polisi tidak bekerja jika laporan itu tidak disertai dengan uang, bagi saya pribadi Bu ya, saya bukan mengatakan keseluruhan polisi, bagi saya pribadi saya kurang pas Bu, karena saya sendiri bekerja dan sampai ke final, kami sampai ke Jambi, sampai ngambil pelaku, sampai ambil mobil. Mungkin kalau memang ini bisa ditanyakan kepada korban, karena niatan kita memang untuk ungkap pelaku dan kita merasa polisi yang berada di wilayah hukum tempat terjadinya pidana, kita merasa tanggung jawab, kita merasa greget, kami sampai Jambi kejar itu. Nah, jika ada pemikiran-pemikiran seperti
hal tersebut dikaitkan dengan belum ditemukannya motor atau ditemukannya pelaku, itu memang suatu kendala. Bukan berarti karena kami bisa penegak hukum ingin mengulur waktu supaya agak lama ketemunya biar masyarakat kasih uang, kan begitu. Bukan saya. Karena saya sendiri Bagi Bapak, mohon izin perkenalkan, nama saya Kade Indra Daniawan, perwakilan dari Kampung Mualis Jaya. Saya tadi sempat tertarik dengan cerita Bapak yang di akhir itu tentang pengalaman yang menyelidiki kasus persetubuhan itu Pak ya, terhadap anak di bawah umur atau perempuan itu Pak. Nah, yang ingin saya pertanyakan Pak, kan seperti cerita Bapak tadi, kasus ini kan sudah dilaporkan sebelumnya, sudah dilaporkan dan sudah dilakukan sidik dan lidik seperti itu Pak. Namun karena dari pihak perempuannya ini atau pihak anaknya ini ingin menikah, sehingga orang tuanya ini menutup kasus itu Pak ya, karena takutnya waktu anaknya udah nikah nanti diangkat lagi kasusnya gitu, takutnya nanti dari keluarga prianya itu tahu dan sehingga mengakibatkan perpecahan di keluarganya seperti itu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, ini kan dari korban ini sudah melakukan pelaporan Pak, dan dari pihak polisian juga sudah melakukan sidik dan lidik gitu Pak. Walaupun dari pihak keluarga sudah menutup kasus ini, apakah tidak dari pihak kepolisian itu tidak bisa memberikan hukuman Pak? Maksudnya kan ini dari korban sudah melakukan pelaporan Pak. Takutnya kalau memang nanti ya itu kebanyakan nggak mau lapor ya, karena tadi itu Pak dia sudah lapor terus karena belum tertangkap pelakunya, sudah sekian lama tidak tertangkap dan si pihak korbannya ini ingin menikah dan tidak ingin diketahui sama pihak pasangannya gitu. Apakah tanpa harus terlibatnya korban ini tidak bisa Pak untuk tetap dilanjutkan penanganannya terhadap pelaku seperti itu Pak? Terima kasih. anaknya menjadi korban, namun dari orang tua sendiri atau keluarganya sendiri sebagai pengasuh itu tidak merestui atau mendukung untuk dilaporkan. Jadi sedangkan untuk penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai korban, kita akan lakukan pemeriksaan itu wajib didampingi dengan orang tuanya. Yang pertama, apalagi dengan kasus korban persetubuhan, di situ harus dilengkapi dengan bukti visum. Jadi bukti visum itu kita juga harus mendapat restu dari orang tua agar anak ini dapat dilakukan pemeriksaan secara medis supaya kita mendapatkan surat visum et repertum sebagai salah satu alat bukti yang mendukung perbuatan pelaku terhadap korban. Nah, akan menjadi kendala kita Pak ketika kita melakukan proses sidik. Yang pertama di pemeriksaan, yang kedua kita mendapatkan bukti visum sebagai alat bukti, sehingga jika memang ada kasus seperti itu terus kita paksakan, kan begitu, kita paksakan, itu akan menjadi kendala. Maka yang terjadi bolak-balik berkas dari kejaksaan ke polisi, dari jaksa berbentuk P19 minta supaya dilengkapi dengan bukti visum, kan begitu. Kemudian minta supaya dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan orang tua, kan begitu. Nah, itu harus kami penuhi sebagai penyidik. Jika itu tidak kami penuhi, kita sudah melakukan penahanan, kan begitu. Nah, maka penyidiknya yang akan kena. Nah, budaya ngambil makan. Bapak boleh ngambil makan di dapur? Boleh. Bapak boleh masak? Boleh. Ibu boleh duduk? Boleh. Jadi tidak harus ibu yang kolar kiri kesana kemari, bapaknya cuman gini. Panggil tetangga. Mas nggak punya duit, rumah saya bocor, bisa nggak minta tolong? Nanti Mas turun dari situlah, ada jeruk 2, nanti saya siapin dulu. Bagaimana kita bisa berkomunikasi? Yang sampai suami kita pulang, Papa, rumah kita bocor, sedangkan dia pulang palanya peninggalan. Yang konsultasi sama saya, Pak, anak saya itu susah betul kalau ngomong, nggak mau ngomong. Mau ke mall, terserah ibu. Mau pakai baju slayer,
terserah ibu. Mau minum aqua atau akui, terserah ibu. Masuk kuburan, terserah ibu. Kita sudah mengajarkan anak pasif karena apa? Karena kita selalu menjejeli, memenuhi semua kebutuhan dia tanpa bersuara. Ayah, saya ke mall pakai sendal merek ini. Silahkan. Kita melihat anak kita harus rapi, harus cantik, bajunya hammer semua, sampai palu nempel semua di bajunya. Itu yang salah. Jadi kita perlu memperbaiki pengasuhan kita supaya anak kita tidak menjadi korban. Ketika dia sudah nggak bersuara, kamu cabulin, ya. Begitu cara kita mengajarkan anak untuk berbunyi. Jadi ketika dia ada kekerasan, dia cerita, ayah tadi itu aku di sekolah disuruh teman aku belanja ini belanja itu. Cerita dia. Aku dipalak, aku diminta uang begini. Pernah dia satu hari, Allah, anak yang istimewa, anak kebutuhan khusus yang jatuhnya ini Pak DS Down syndrome. Bagaimana mengatasinya anak tersebut ya Pak ya? Karena anak itu luar biasa ini hiperaktif ya Pak. Ketika di dalam rumah dia tangannya tuh nggak mau diem, apa aja dirusak gitu masalahnya. Terus saya itu harus mengawasinya. Kalau saya tidur, kalau saya lengah, pasti ada aja yang dirusak di rumah itu. Ketika rumah saya itu terbuka, pasti dia itu kabur, Pak. Jadi rumah itu posisinya harus tertutup terus. Makanya kalau ada orang lewat rumah saya mau mampir, katanya rumahnya tutupan, nanti pasti orangnya nggak ada. Sebetulnya saya itu ada terus di rumah, Pak ya. Terus ketika mungkin TK biar bersosialisasi aja, biar bermain, ya Pak ya. Tapi tangannya itu nggak mau diem dia, maunya jahil gitu, mau mukul nyuntrungin temannya kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi anak tersebut, Pak ya? Terus yang keduanya, anak itu takut ketinggian, Pak. Ketika dia naik tangga aja, Pak ya, kita bawa misalkan ke mall gitu ya. Jangan mall ya, kalau di sini di dua swalayan. Iya, kan ada tangga tuh. Jadi dia tuh takut, udah gemeteran, udah kita paksa nih Pak ya, ini dipegangin gitu sampai naik ke lantai 2 gitu. Tapi ketika dia udah berdiri gitu ya, udah kita nyantai, udah milih-milih baju dan sebagainya, tapi dia itu masih gemetaran kayak gini Pak. Nggak bisa hilang rasa takutnya gitu. usia berapa tahun? Usia 8 tahun. Bagaimana cara menyikapi atau menghadapi anak tersebut, Pak, dan sindrom itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak bisa mengasih solusi untuk saya. Silakan, saya Hanggoro dari Kampung Gatot Karya Buana Jaya. Sebelum saya ditugaskan di sini, saya sebelumnya bertugas juga Pak mengajar di Wekanan. Waktu saya jadi guru di Wekanan ada satu kasus yang berkaitan saya kira Pak dengan tema kita ini. Jadi ada salah satu siswa saya itu terkena kasus hampir ke pemerasan Pak. Jadi DM di akun sekolah itu ada DM, apakah ini benar siswa di sekolah sini gitu kan. Setelah saya telusuri akunnya, yang DM tadi ternyata jual jasa video call yang itu Pak, yang mantap-mantap itu. Video call ya, video call yang saru-saru Pak. Saru-saru. Iya. Saya tanya sama anaknya kan. Saya tanya sama anaknya, ini ngapa kamu bicarain kayak gini. Akhirnya dia tadinya nggak aku, akhirnya ngaku Pak. Dia ngambil jasa itu, akhirnya direkam terus diperas lah kayak gitu Pak. Nah, saya kan nggak ngerti harus gimana, karena kalau saya ngomong udah nggak usah diturutin, nanti tiba-tiba disebar, dia juga malu. Ketika diturutin juga anak ini juga nggak punya uang yang berapa, teman saya bilang udah pokoknya nggak usah diterusin, udah blokir, nggak usah dinikam gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Kalaupun memang ada kasus video call set atau dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita melihat ada kasus kekerasan seperti itu, ya kan memang kan anak-anak itu diberdayakan oleh pelaku.
Ya, kan kadang cowok gini nih, udah nggak apa-apa video call sama saya nggak apa-apa, saya terbuka, kamu terbuka kok. Yang cewek kan cuma nalarnya nggak ikut kan, yang penting dia bahagia, dua bahagia dong. Nah taunya di video ulang sama dia, yang cewek nggak punya video, itu kan jadi alasan cowok untuk meras. Akhirnya anak nggak bisa keluar dari siklus itu. Nah jadi sebenarnya apa yang perlu kita lakukan? Ya kita lihat dulu kelompok anak itu kelompok apa dulu, keluarganya seperti apa dulu. Ya kan perlu kita berikan edukasi dan perlu berikan pendekatan kayak gitu loh. Jadi kata polisi tadi, ketika ada kasus kekerasan, keluarganya nggak melapor ya minimal aparat, minimal guru, minimal siapa yang bisa melaporkan seperti itu. Tapi kan harus izin dulu. Karena kan kita takut kita melaporkan tapi kita juga jadi terlapor juga seperti itu. Artinya kita kan perlu berkonsultasi. Artinya ketika Bapak menemukan kasus kekerasan seperti itu bisa berkoordinasi dengan teman-teman kita dari PPA. Apa yang perlu kita lakukan? Kan kita konsultasi nih. Ada tetangga saya seperti ini punya masalah seperti ini. Apa yang perlu kita lakukan supaya langkah kita tidak salah? Ya, karena kan level masyarakat beda-beda nih. Ada yang SD, SMP, ada SMA, ada S3, ada S2, ada profesi. Dapat. Yang kedua kita berkoordinasi. Artinya teman-teman kan udah tahu nih PPH ini punya apa. Apa yang perlu kita lakukan, kita koordinasi. Yang ketiga kita kolaborasi. Jadi ketika ada kekerasan, monggo ibu bisa berkoordinasi dengan teman-teman PPA. Apa yang perlu kita lakukan? Minimal telinga kita jadi lebar. Ya, jangan takut kekerasan itu diungkap. Karena semakin banyak kekerasan itu terungkap, kesadaran masyarakat semakin baik. Kalau semakin dipendam, masyarakat tidak punya kesadaran seperti itu. Oke, yang ketiga dari Pak Kalam. Kata Pak Kalam dia punya sekolah TK. Kemudian ada anak memiliki perilaku seperti itu. Nah, jadi kalau dia seperti itu kategorinya adalah anak berkebutuhan khusus. Artinya kita lihat bagaimana pengasuhan di rumah, bagaimana peran orang tua di rumah, itu perlu kita lihat. Jangan-jangan anak itu tiap hari tidur karena malam dia membuat pastel, begadang. Indikasinya seperti itu. Tapi kalau dia ada perilaku repetitif dan stereotip, perilaku yang selalu diulang dengan nada yang sama, hati-hati dia masuk gejala autis. Karena kalau gejala autis itu dia setiap datang ke sekolah dia masuk kamar tidur. Dia datang ke sekolah dia masuk kamar tidur, itu namanya perilaku repetitif, pengulangan terus. Itu ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Salah satunya diagnosanya bisa autis. Tapi artinya sebelum kita mendiagnosa dia autis, perlu kita wawancara menyeluruh dulu ya. Jadi jangan sampai kita label anak bapak autis, anak ibu autis. Ketika kita bukan profesional, kita bisa dimasukkan ke penjara. Itu tidak boleh ya. Jadi artinya ketika kita dalam perilaku negatif, perlu kita rujuk kemana? Perlu ketemu sama profesional. Karena di sini kan sebenarnya kalau yang di puskesmas, Bu Bidan kan ada DDTK ya, deteksi dini tumbuh kembang. Nah, jadi ibu dan bapak bisa kerjasama dengan puskesmas untuk deteksi anak. Ini ada kelainan atau tidak ada kelainan, lari ke DDTK puskesmas. Karena saya punya TK, tiap berapa bulan sekali ada DDTK dari puskesmas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pertanyaan saya. Di rumah saya itu dibuat TK. Dibuat TK. TK itu maksudnya. Nah, salah satu siswanya itu agak nyenek. Entah pendengaran terganggu atau gimana, anak itu suka nyelonong masuk kamar, tahu-tahu tidur di kamar. Dicari sama gurunya nggak tahu dia nyempet di kamar. Nggak sekali dua kali, sering kali. Nah, masuk kamar terus. Nah itu apa ada gangguan atau gimana cara ngasihnya Pak? Terima kasih. Oke, jadi kalau kita bahas tentang Down syndrome, jadi kalau Down syndrome itu kan karena kemampuan anak memiliki kemampuan inteligensi di bawah rata-rata. Jadi kalau di kategorinya ada 3, ada debil, imbisil, atau idiot.
Jadi kalau kita lihat Down syndrome, jangan kita pernah katakan idiot. Kalau idiot, anaknya tidak tahu apa-apa. Dia sudah tidur, sudah berak, semua aktivitas kita bantu itu idiot. Jadi idiot itu bukan hanya Down syndrome, bapak idiot, ibu idiot, remaja idiot. Kalau dia sudah tidak bisa apa-apa itu kategori idiot. Ya, jadi nanti kalau kita tua nanti udah kena pikun, tuh kena idiot ya, kita udah berak, udah dicuci. Nah itu ya. Nah jadi kalau ibu melihat anak Down syndrome itu kan memang mukanya sama karena dia kelainan dari kromosom. Pembelahan kromosomnya 21 bukan 23. Nah jadi kalau anak Down syndrome memang dia ada gangguan di fungsi inteligensi, dia ada gangguan di fungsi perilaku adaptif. Jadi artinya dia tidak bisa mengelola, meregulasi perilaku. Misalkan kayak kita, kalau saya mau minta minum orang ini, berarti kan saya izin dulu, Bu, boleh nggak saya minta? Tapi kan Down syndrome, tahu logika kita, halo, berarti nyambung nih ke otak ibu. Ada suara di depan halo, berarti ibu jawab. Tapi kalau Down syndrome, halo, halo, baru halo. Nah itu Down syndrome, artinya gelombang otaknya nyambungnya delay. Itu keterbatasannya di situ. Jadi apa yang ibu lakukan? Jadi artinya pembelajaran itu berulang. Jadi kalau dalam teknik pendidikan itu namanya pembelajaran remedial. Jadi diulang. Nah karena dia keterbatasan memori. Mungkin dia naruh piring, besok naruh piring nggak tahu. Memang kayak gitu keterbatasan di situ. Terus kedua, ketika kata ibu tadi, ketika dia naik ketinggian dia takut. Artinya kita mengajarkan dulu berproses. Jadi ketika dia naik tangga yang ada seperti ini kan kerasa tinggi. Tapi ketika ada gradasinya, dia naik papan bertahap. Jadi persepsi dia tidak tinggi. Iya, dari hal yang kecil. Jadi misalkan dia nyusun bata, dia merasakan dulu. Oh, tangan ibu naik kan dia masih belajar. Kalau dia 8 tahun itu cara berpikirnya masih konkret, masih real. Ketika dia ajarkan, coba kamu lihat, coba kamu pikirkan, dia nggak bisa mikir. Kayak gitu loh. Jadi artinya ketika buka mulut, kita suruh dia buka mulut, dia nggak mau buka mulut karena dia nggak tahu konsep buka mulut yang mana. Tapi kalau kita bilang buka mulut, iya, ambil bola, kita tunjukin bola, berarti kan objeknya itu yang disuruh sama dia. SD yang Bapak jelaskan tadi, jadi kan saya punya kebiasaan Pak. Jadi anak saya itu masih umur, maksudnya kelas 1 gitu ya. Jadi setiap pulang sekolah, saya selalu menanyakan, tadi kamu tuh ngapain gitu. Nah, dia selalu bercerita gini, ada satu di kelas itu anak yang jahil gitu loh Pak, jahil gangguin temennya gitu. Nah, saya selalu memberikan edukasi bahwa selama dia nakalnya nggak terlalu, maksudnya ngejahil sampai fisik gitu, biarin aja, induknya pergi aja gitu. Nah, yang saya pertanyakan adalah sampai di batas mana kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa yang dilakukan temannya atau kakak kelasnya itu masih dalam tahapan wajar gitu. Jadi terkadang kan orang tua greget ya Bu kalau ada anak kayak gitu, jadi ya udah dibalas aja gitu. Ya iya gitu Pak. Jadi karena anak saya ini masih kecil. Yang tadi situasi krisis. Jadi setiap kejadian itu kan subjektif sekali anak. Jadi ketika dia cuma dicowel gini, heboh, berarti dia yang bukan dia lebay, bukan dia persepsi dia berbahaya. Kayak gitu loh. Jadi kita manai dulu, kita lihat dulu kejadian yang terjadi pada anak kita, krisisnya seperti apa. Kembali ke anaknya dulu. Jadi ada yang kena pukul, biasa aja. Wah, saya benar pelototin, saya takut banget. Berarti anak kita tipe krisis. Apa yang perlu kita bangunkan, coping strategi seperti apa?
Gitu. Jadi kan kita melihat krisisnya seperti apa. Jangan krisis menurut kita persepsikan krisis dengan anak. Kita yang cemas kita aplikasikan kepada anak jadi bermasalah. Jadi saya bilang gini, misalkan anak saya pulang sekolah, hai anak-anak ganteng pulang sekolah, gimana cerita hari ini? Baik. Oke. Baik dulu saya simpan. Tadi baiknya apa sih? Baik tadi, saya tadi masuk ke kamar mandi nonton film bareng-bareng sama teman. Itu baik loh. Ya kan baik itu bisa negatif bisa positif. Tapi ketika dia bilang aku tadi di sekolah ya dipukul sama teman, nah jelas berarti kejadian yang jelas. Gitu loh cara kita menilai situasi. Jadi ketika kejadian terima dulu, bukan langsung kita kejar. Terima dulu, lapangkan dulu diri kita, meta kita perbaiki dulu. Kalau meta kita tidak perbaiki nanti ngomongnya atau dia apa. Kita sudah mulai emosional seperti itu ya. Anak, pendidikan, pranikah, dan terhadap keluarga. Jadi layanan kami ini kami bentuk untuk mempermudah masyarakat yang akan melakukan konsultasi. Dan ini gratis Bapak Ibu, tidak dipungut biaya. Lembaga kami ini di perumahan Tiotoho, ada Perumnas Tiotoho, dan kami buka layanan Senin, Selasa, Rabu. Mungkin bisa dicatat nomor HP, WA apabila memang anak-anak ibu ada yang berkebutuhan khusus, nanti akan kami jadwalkan kapan bisa konsultasi ke Pak Yuni. Jadi tidak online juga bisa, memang kalau memang kita iya betul, tapi tidak sehari itu ya Bu ya, kita jadwalkan sesuai dengan jadwal yang tersedia dari Pak Yuni. Boleh dicatat ibu-ibu, nomornya 0821 24 76 18 62. Saya ulangi, 0821 24 76 1862. Jadi nanti di situ ada admin kami yang akan mencatat Senin, Selasa, dan Rabu. Senin, Selasa, dan Kamis. Ya, dari jam kerja. Tapi jangan kesana dulu, buat janji dulu dengan admin kami. Nanti akan kami jadwalkan. Kalau memang Bapak Ibu tidak bisa berkunjung, akan kami buat online. Atau kalau memang harus kami jangkau, kami akan melakukan penjangkauan. Kalau memang masalahnya kami anggap berat, nanti kami akan identifikasi dulu permasalahan dari Bapak Ibu. Jadi konsultasi ini tumbuh anak, calon pengantin, pendidikan, pola asuh, itu bisa kami layani. Nanti Pak Yuni akan memberikan retreat untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Dan ini kita gratis, Bapak Ibu, tidak kita pungut biaya. Mungkin itu saja tambahan ya untuk pencerahan buat Bapak Ibu. Ada yang ragu-ragu. Bapak Ibu, kader PATBM atau Satgas Perlindungan Anak? Ya, nah selama ini kira-kira apa kekerasan yang sering terjadi di kampungnya Bapak Ibu? Ini ada 4 kampung ya, tentunya permasalahannya berbeda-beda. Apa yang paling sering terjadi atau yang 1 tahun ini pernah terjadi di kampung Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi? Atau tidak ada kekerasan terhadap anak, perempuan dan anak? Di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, terus di rumah, di keluarga, di rumah. Yang sering terjadi di keluarga itu apa? Terus KDRT, apalagi? Apa? Dimarahin suami. Terus? Dan sebagainya. Terus kalau coba Bapak Ibu semua pegang HP, coba dicari kekerasan yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang. Terbaru gitu, ada kata-kata terbaru. Tapi saya Indolampung itu masuk kabupaten mana? Bawang.
Coba Bu dilihat di situ. Ada yang mau membacakan? Kekerasan terbaru yang terjadi di wilayah Tulang Bawang dan Tulang Bawang itu kekerasan seksual atau pemerkosaan November 2025. Dugaan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap korban BA. Pelaku merupakan warga setempat dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus penganiayaan cepat, yaitu Pak, kasus penganiayaan dalam kasus penganiayaan. Di situ ada penyebabnya, pemicunya. Ada Bu, di situ ada pemicunya. Yang di bawah sendiri. Yang terbaru, ketemu apa pemicunya? Lagi? Itu judi online. Penyebabnya judi online. Apalagi? Ekonomi yang kurang. Sudah cukup? Narkoba. Nah, dari beberapa kekerasan-kekerasan itu yang sering terjadi tadi di lingkungan tempat di mana kita tinggal. Salah satunya karena tadi sudah mendengarkan penjelasan dari beberapa narasumber, dimarah, kemudian membentak anak. Selain itu, ekonomi, judi online. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira menurut Bapak Ibu, intervensi yang harus kita lakukan itu apa? Yang bisa kita lakukan? Ini memang biar berpikir tidak ngantuk, karena sesi terakhir ini sesi-sesi undang balik cepet pulang begitu ya. Puskesmas terlibat tidak? Kemudian Babin Kantimas terlibat tidak? Babinsa terlibat di situ? Pemerintah desa terlibat tidak? Itu kita mengidentifikasi lembaga layanan yang ada di desa. Ada lembaga yang pelatihan dengan berjalan lancar. Kemudian besar harapan kami untuk selanjutnya, yang mana Bapak Ibu yang menjadi peserta pada pelatihan
Semoga dapat diimplementasikan di lapangan, artinya Bapak Ibu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mendapati khususnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mengingat waktu terus berjalan ya, mungkin masih banyak agenda-agenda yang ingin menginap ataupun ingin pulang ya, marilah kita mendengarkan arahan ya, sekaligus menutup pertemuan pada hari ini kepada Ibu PLT Kepala Dinas di BPKB PPPA. Om Swastiastu, salam sejahtera, Kabipun. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul ya Allah ini dalam keadaan sehat dan lengkap penutupan pelatihan. Bapak, Ibu peserta sosialisasi dan rasa acara pelatihan kita yang kita selenggarakan pada hari ini sudah selesai dari perempuan dan anak serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta wawasan bagi PTBM. Mohon maaf selama kegiatan ini berlangsung mungkin terdapat sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf. Semoga ilmu yang telah kita peroleh hari ini dapat membawa manfaat dan menjadi langkah awal untuk perubahan positif dalam Bapak Ibu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.